Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali pada kesempatan hari ini dalam pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan kalian bisa menanggapi materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Adapun materi yang akan diajarkan pada kesempatan hari ini adalah pelajaran matematika ya. Muatan pelajaran matematika untuk memperdalam materi yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai volume balok dan volume kubus. Sebab itu marilah kita buka acara ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan bahas, mudah-mudahan kalian sudah siap untuk menerima pelajaran kali ini. Yuk kita bahas bersama-sama. Siapkan dulu catatan dan buku matematiknya agar kalian bisa lebih memahami materi yang akan disampaikan ini. Oke, baik, kita bahas salah satu soal, yaitu silahkan baca ini soalnya. Pak Arman menyusun kardus kue kecil berbentuk kubus ke dalam sebuah kardus besar. Jadi kubus-kubus kecil dimasukkan ke dalam sebuah kardus besar. Di dalam kardus besar tersebut, kardus kue disusun dengan panjang 8 kardus. Artinya 8 kotak kardus kecil yang berbentuk kubus. Kemudian lebarnya 3 kardus dan tingginya 4 kardus. Mungkin kalian sudah masih terbayang bagaimana cara menghitung sebuah tumpukan kardus kecil atau balok-balok kecil sehingga volumenya dapat dihitung berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Nah, ini pertanyaannya, berapa jumlah seluruh kardus kue yang berada dalam kardus besar itu? Nah, tadi udah diketahui bahwa panjangnya adalah 8 kardus. Lebarnya 7 kardus dan tingginya 4 kardus. Yang kita hitung berapa volume kardus atau banyak kardus pada kardus besar tersebut, kardus kecilnya ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita seperti biasa, kita tulis dulu dalam menyelesaikan suatu diketahui. Diketahui tadi panjangnya adalah atau V-nya 8. Kemudian lebarnya atau L-nya 3 kardus dan T-nya 4 kardus. Nah, kemudian ya apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya adalah berapa banyak kardus kecil dalam kardus besar tersebut. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nih, jawab. Kita masih ingat bahwa untuk ini kalau terbayang bahwa bentuknya ini adalah berbentuk volume balok. Oleh sebab itu kita gunakan rumus dalam menjawab soal-soal ini, kita menggunakan rumus volume balok. Gimana rumus volume balok itu? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita turunkan P-nya. Kemudian rubah P-nya dengan angka tadi. P-nya 8, kemudian L-nya 3, kemudian T-nya 4 ya. Nah, seperti ini nih. Jadi volumenya adalah P-nya tadi 8 ganti dengan 8. Kemudian lebarnya 3 kali 3. Kemudian T-nya tingginya adalah 4 kali 4. Jadi kita menghitung 8 kali 3 berapa. Nanti hasil ini yang 2 ini kalikan dengan 4. Ya. Di 8 kali 3 itu siapa yang tahu berapa? Ya betul, 24. 24 kali 4. Berapa hasilnya?
Ini hasilnya adalah 96 kardus kecil. Nah, setelah kamu menghitung dengan cara yang benar seperti ini, kita buat kesimpulan. Jadi, banyak kardus kecil dalam kardus besar seluruhnya adalah 96 kardus. Nah, ini yang 96 ini jawaban dari hasil proses yang ini. Jadi caranya begini. Diketahui dari soal ini panjangnya berapa, kemudian berapa lebarnya, kemudian berapa tingginya. Jadi ini yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah banyak kardus kecil dalam kardus besar. Jadi cara menjawabnya kalian tulis dulu rumusnya. Sebab ini berbentuknya adalah berbentuk balok, maka yang dipakainya adalah rumus balok seperti ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 8, maka 8. Kemudian lebarnya 3 kali 3, kemudian tingginya 4 ya kali 4. Maka 8 kali 3 adalah 24, 24 kali 4 adalah 96. Jadi jumlah kardus kecil dalam kardus besar seluruhnya adalah 96 kardus ya. Oke, itu contohnya ya. Nanti kalian boleh kalian tulis dulu ya. Nanti juga akan Bapak materi ini akan Bapak bagikan. Kita lanjut aja lah ke bagian 2. Kita bagaimana dalam soal, bila soal tersebut bentuk kalimatnya atau angkanya menggunakan angka desimal seperti contoh ini. Nih ada contoh. Pak Made ya, mempunyai bak mandi berbentuk balok. Ini bukan balak ya, balok ya. Salah ngetik nih, balok. Panjang 2 meter. Kemudian lebar 0,8 meter dan tinggi 1 meter. Ini ada bilangan desimal yaitu 0,8 meter ya. Tapi satuannya sama, ini meter, ini juga meter, ini juga meter. Jadi kan masih mudah dalam menghitungnya. Kamu masih ingat di semester 1 kalian sudah belajar bagaimana perkalian bilangan desimal. Nah, tentukan banyak air dalam bak mandi tersebut. Artinya berapa meter? Ini sebab ini tidak dirubah ke dalam liter ya, masih meter semua. Ya, oleh sebab itu kita bagaimana caranya ini masih menggunakan volume balok ya. Ini cara penyelesaiannya. Ya, sama seperti tadi yang ditanyakannya. Diketahuinya apa? Panjangnya 2 meter. Kemudian lebarnya 0,8 meter dan tingginya 1 meter. Yang ditanyakan adalah tentukan volume air dalam bak mandi. Jadi ini berapa meter kubik air di dalam bak mandi tersebut. Nah, nih. Kita tulis dulu rumusnya, kemudian tulis rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ini karena ada desimal kita mengingatkan kembali pada materi sebelumnya. Mungkin ada yang lupa, mudah-mudahan aja kamu tidak lupa terhadap materi itu ya. Nah, ini kita kotret dulu. Nah, ini 2, P-nya ganti dulu ya sebelum dikotret. P-nya ganti dengan 2 tadi panjangnya, kemudian lebarnya 0,8 ini, kemudian tingginya adalah 1. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ada cara menghitungnya yang sebelah sini nih. Cara mengalihkan desimal adalah sebagai berikut. Tuh, kita perkalian ke bawah saja. Ini 0,8, kenapa Bapak disimpan di atas, tidak lebar dulu, sebab ini adalah desimal, 2 angka, kecuali ini angkanya sama, supaya mudah dalam perkalian ya. Kita tahu, kita hitung, nih 2 kali 8, ini kesini dulu ngitungnya. 2 kali 8 berapa? Ya betul, 16, simpan. Nah, ini 16, simpan 6-nya sini yang ini. Nah, ini simpan 6-nya, naik 1 ke atas. Nah, kemudian 2 kali 0 adalah 0. Ditambah 1, simpan di sini.
Nah, karena ini ada satu angka di belakang koma, maka hitung dari belakang. 1 langsung komaan. Jadi kalau ini ada 2 angka di belakang koma, hitungnya dari belakang 2. Tuh, 2. Kalau ini kan satu angka di belakang koma, maka cara menghitungnya juga tinggal, oh ada satu angka di belakang koma, tinggal dari belakang kita hitung satu angka. Ini kan ada satu, di satu komaan di sini, angka 6 belakang, kemudian satunya di depan. Jadi hasilnya adalah 1,6. Nah ini karena ada satu lagi yang harus belum dikalikan, kita kalikan dengan 1. Nah seperti ini. 6 kali 1 adalah berapa? 6. 1 kali 1 adalah 1. Maka ini 6. Karena satu angka ini di belakang koma, maka ini juga sama. Hitung angka 6 doang, ya satu angka di belakang koma. Ya begini, kita pasti adalah 1,6. Maka setelah kamu menyelesaikan hasil kotretan ini di buku kotretan ya, cara menyelesaikan ininya, baru kamu buat tulis hasilnya. Ini hasilnya, volumenya adalah 1,6. Karena satuannya meter, maka kita menggunakan meter kubik. Sebab volume itu satuannya kubik ya. Jadi volume air dalam balok dari dalam bak mandi, ini karena bak mandi berbentuk balok ya. Dalam bak mandi maksudnya ini ya, 1,6 meter kubik itu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, nantilah ya, usah ditulis sekarang. Kalau kamu mau menulis, Bapak akan kasih nanti itunya, filenya ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana nih hubungan antara liter dengan satuan panjang? Kamu di semester 1 sudah belajar satuan panjang itu kan mulai dari yang terkecil adalah milimeter, kemudian naik ke atas sentimeter, kemudian naik ke atas desimeter, kemudian naik lagi ke atas adalah meter, kemudian ada dekameter, hektometer, dan kilometer. Tapi kita kalau hubungan liter ini kaitannya hanya antara senti, desi, dan meter. Jarang yang ke bawah dan jarang juga yang ke atas. Jarang ke mili ya, jarang juga ke desi, ke deka. 1 liter ini, nih sebagai catatan. 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik. Nah ini 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, kalian masih ingat di semester 1 untuk satuan kubik turun 1 tangga kali 1000. Sebenarnya tadi dari desi ke senti. 1 desi ini berapa sentimeter kubik? Tinggal 1 kali 1000 berarti 1000 sentimeter kubik. Dan kalau naik 1 tangga tinggal bagi 1000. Contohnya 1000 desimeter kubik berapa meter kubik? Berarti tinggal bagi 1000. 1000 bagi 1000 adalah 1 meter kubik. Itu contoh, seperti contoh di bawah ini, kita lihat aja lah. Nah, ini dalam soal ya. Ini kita terapkan ke dalam soal. Sebuah bak mandi berisi air sebanyak 3.500 liter. Nih, ada 3.500 liter. Telah digunakan 275.000 sentimeter kubik. Ini senti, ini liter kan. Nah, berapa liter sisa air dalam bak? Sedangkan yang ditanyakan adalah liter, sedangkan ini adalah dalam soal adalah sentimeter kubik. Nah, untuk supaya mudah menghitungnya, maka ini harus disamakan dulu ke dalam bentuk liter ya. Nih, di sini ada liter sama dengan desimeter dengan senti. Nah, kita lihat ya. Karena yang ditanyakan liter, maka sentimeter kubik ubah ke liter, artinya ke desimeter kubik. Sebab 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti naik 1 tangga dari senti ke desi. Tadi kalau naik itu bagi 1000 yang ini nih. Maka tinggal 275.000 dibagi 1000.
coret nolnya yang ini. Nih, tinggal jadi ini kan 1000 bagi 1000 ya habis, tinggal nolnya habis. Ini juga nolnya 3, ini juga nolnya 3, naik dibagi 1000, maka sisanya adalah 275 liter. Nah, karena ini sudah liter, kita mudah mengerjakannya. Nah, kalau sudah sama akan mudah menghitungnya. Tinggal 3.500 liter kan, ini sama-sama liter dikurangi 275 liter, maka hasilnya adalah 3.225 liter. Nih, sebab ini kan sudah sama-sama liter, jadi mudah menghitungnya kan. Jadi dari senti ke desi itu naik 1 tangga berarti dibagi 1000 ya. Kalau turun 1 tangga kalikan dengan 1000. Oke. Jadi kesimpulannya ini sisa air dalam bak mandi karena udah terpakai 275 sabaraha liter desi air di bak mandinya, itu tinggal 3.225 liter. Oke, lanjut. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal di bawah ini. Silahkan kamu kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Soal nomor 1 ini, sebuah bak mandi berbentuk kubus mampu menampung air 13.824 liter air. Berapa desimeter tinggi bak mandi tersebut? Ini liter dengan desi kan sama. 1 liter ya 1 desimeter. Jadi tinggal kamu menghitungnya ini. Ya, caranya menggunakan yang sudah Bapak ajarkan, yaitu mencari akar pangkat 3 kalau mencari salah satu sisi, baik tingginya maupun lebarnya untuk kubus. Ini soalnya tentang kubus ya. Kemudian soal yang 2, sebuah kubus mempunyai, ini masih tentang kubus, volume 29.791 meter persegi kubik ya, meter kubik. Berapa meter panjang sisinya? Ini masih ditanyakan tentang sisinya yang ini ya. Oke. Kemudian yang nomor 2, kolam renang panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter. Volume kolam renang tersebut 60.000 liter. Dah volume seluruhnya. Berarti ini panjangnya ada, lebarnya ada, berarti tinggal mencari berapa kedalaman. Kedalaman itu sama dengan berapa tinggi kolam renang tersebut. Tinggal kamu cari sendiri ini. Mencari tinggi ini untuk volume balok, sama menggunakan volume balok. Dan yang nomor 4, volume sebuah kubus sama dengan volume sebuah balok. Di kubus ini ada kubus, ada balok, ada 2 bangun nih. Sebuah balok. Nah, ini kubus ini, volume kubus ini sama dengan balok. Dengan ukuran ini, balok udah ada ukurannya. 16 cm panjangnya, lebarnya 12 cm, kemudian tingginya 9 cm. Nah, untuk mengetahui ini, kalikan dulu ini kali ini kali ini berapa. Nanti cari menggunakan akar pangkat 3 untuk mengetahui berapa sentimeter sisi kubus. Setelah kamu mengetahui ini volumenya, baru kamu cari akar PT3-nya untuk mencari sisi kubus tersebut. Nah, yang ditanyakan sisi kubus ya, bukan volume kubus. Kalau volumenya sama, jadi volumenya sama dengan yang 16 kali 12 kali 9. Tinggal kamu mencari akar pangkat 3 dari ini. Jadi sisi kubus adalah titik-titik. Nanti kamu cari sendiri. Ya, itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, Dayu mengisi bak mandi berbentuk kubus. Dayu mulai